Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Madina Abdulani. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu superkomputer. Nah, yang pertama, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, yaitu menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, komputer memiliki prosesor yang berbeda-beda. Yang pertama adalah prosesor interatom yang dimana konsumsi daya rendah, yang biasanya dibuat untuk netbook atau perangkat konsumsi berbasis jaringan. Nah, yang kedua ada prosesor Celeron, dirancang untuk komputer desktop kelas bawah yang terutama untuk aktivitas web dan komputasi dasar. Prosesor Celeron memiliki indikator numerik. Semakin tinggi angkanya, semakin banyak fitur pada prosesornya. 3. Ada Pentium. Pentium telah digunakan untuk sebagai nama sejumlah generasi prosesor yang berbeda. Prosesor Pentium generasi saat ini adalah prosesor hemat daya yang dirancang untuk komputer desktop. Prosesor Pentium memiliki perancangan yang numerik, yang dimana tingkat fitur yang lebih tinggi memiliki nomor seri yang lebih tinggi. Nah, dibanding Atom, Pentium memiliki implementasi arsitektur dengan kinerja tinggi. Pada tahun 2017, prosesor Intel Pentium membagi Pentium menjadi dua line-up. Yang pertama adalah Pentium Silver dan Pentium Gold, yang dimana Pentium Silver bertujuan untuk perangkat berdaya rendah dan berbagi arsitektur dengan Atom dan Celeron, sedangkan Pentium Gold bertujuan untuk desktop tingkat pemula dan menggunakan arsitektur yang ada seperti Kaby Lake dan Coffee Lake. Nomor 4-nya yaitu core. Ada dua jenis prosesor core. Yang pertama yaitu prosesor core asli yaitu i7. Angka yang mengikuti i7 pada CPU menentukan jumlah CPU-nya, fiturnya. Nah, ada yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak fitur seperti cas, kecepatan jam, posisi depan, atau teknologi lainnya. Yang kedua ada prosesor Core 2 Duo yang merupakan prosesor multi-core. Mereka memiliki sejumlah indikator huruf yang menunjukkan kelompok prosesor yang berbeda. Gagasan superkomputer pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Cray, yaitu seorang insinyur listrik pada tahun 1960-an. Seymour Cray mulai menciptakan komputer tercepat di dunia, sehingga ia disebut sebagai bapak superkomputer. Pada 1964, Seymour Cray memperkenalkan CDC 6600-nya yang menyatakan inovasi, menjadikan komputer cepat bahkan 10 kali lebih cepat dari komputer yang biasanya. Seymour Cray meninggalkan Control Data Corporation pada tahun 1972 untuk membuat perusahaan yang diberi nama Cray Research dan meningkatkan modal dan pembiayaan dari investor. Seymour Cray memulai debut Cray 1 dengan sistem baru berjalan pada kecepatan clock 80 MHz, melakukan 1.360 juta operation floating point per detik, 1.136 megaflop, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1976, Cray 1 dipasang di Laboratorium Nasional Los Alamos. Lalu pada tahun 1985, Cray 2 diciptakan dengan desain dan tata letak dasar dengan sirkuit terpadu dan ditumpuk secara bersama. Komputer pun harus disimpan dengan sistem pendingin karena komputer sangat kompleks. Seymour Cray keluar dari Cray Research untuk membangun Cray Computer Corporation dan awal 90-an menjadi akhir Cray Supercomputer. Proyek Cray 3 mengalami banyak masalah dan pada akhirnya Cray Computer Corporation bangkrut pada tahun 1995.
Jadi komputer yang kita miliki di rumah termasuk yang paling kuat yang ada. Maksud dengan ini adalah bahwa tidak ada mikroprosesor yang jauh lebih kuat daripada yang kita gunakan sehari-hari. Kunci superkomputer bukanlah pada mikroprosesor, namun pada paralelisme. Hanya dalam kasus superkomputer, mereka dikelompokkan menjadi ratusan atau ribuan untuk menjumlahkan kekuatan masing-masing dan komputer independen ini. Dengan demikian, menyusun mesin yang hebat yang bekerja sebagai satu sistem. Saya berbicara tentang komputerasi paralel. Ia sebuah paradigma yang memungkinkan terciptanya superkomputer atau yang kita kenal dengan high performance computing atau komputasi performa tinggi. Yang saya maksud adalah jika Anda memiliki AMD Ryzen 7 di rumah dengan RAM 16GB, kartu jaringan dan hard disk 8TB, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda mengalihkan 1000 kali dan membuatnya berfungsi sebagai sebuah PC. Ini akan menjadi 1000 Ryzen yang berjalan secara paralel, RAM 16TB dan penyimpanan XVB. Wow, sudah terlihat seperti superkomputer bukan? Kapasitas penyimpanan, memori, atau kalkulasi yang tinggi yang dimiliki superkomputer memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan menggunakan PC normal. Contohnya seperti simulasi ilmiah tertentu, memecahkan masalah matematika, penelitian, hosting, menawarkan layanan kepada ribuan atau jutaan orang yang terhubung. Singkatnya saja, mereka adalah cara yang terbaik untuk mempercepat kemajuan manusia. Meskipun beberapa hal yang diselidiki bersifat merusak, maksudnya untuk tujuan militer atau tujuan pencurian privasi kami, seperti server jejaring sosial tertentu dan kasus lain. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian superkomputer. Biasanya Anda sering lihat-lihat foto-foto pergerakan server, kamar-kamar besar khas yang memiliki banyak kabel melalui langit-langit atau di bawah lantai yang menggunakan lemari-lemari besar yang berbasis koridor. Nah, sekarang saatnya kita melihat apa lemari itu dan apa isinya di dalamnya. Kita tunjukkan di gambar ya. Siapa saja sih yang menggunakan superkomputer? Yang pertama adalah insinyur dan pengembang. Mereka dapat menjaga agar mesin atau pengoperasiannya benar. Ya, selanjutnya adalah administrator sistem. Para admin akan bertugas mengatur sistem informasi yang diinstal pada superkomputer agar berfungsi dengan baik. Secara umum, server atau superkomputer ini biasanya tidak memiliki lingkungan desktop atau antarmuka grafis. Jadi semuanya biasanya dilakukan dari terminal. Itulah mengapa admin dapat terhubung ke mesin melalui terminal secara fisik. Jika administrasi jarak jauh dimungkinkan, mereka akan terhubung dari jarak jauh melalui SSH dan protokol serupa lainnya untuk menjalankan perintah yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah administrator lain. Jika ada database, web, dan sistem lain yang ada di mesin. Selanjutnya adalah pakar keamanan. Bisa dari beberapa jenis, beberapa yang bertanggung jawab atas keamanan fisik atau perimeter, yaitu dengan kamera pengintai. Keamanan dalam akses ke pusat data juga yang menghindari kemungkinan kecelakaan, misalnya kebakaran dan lain-lain, tapi juga pakar keamanan yang mengamankan sistem untuk menghindari kemungkinan serangan. Yang selanjutnya adalah teknisi, bahwa ada juga yang paling bervariasi dengan teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan. Biasanya mereka memiliki terminal dan di dalamnya perangkat lunak memberitahu mereka atau menarik komponen yang rusak, dan seolah-olah itu adalah permainan grid. Itu akan memberikan serangkaian koordinasi sehingga teknisi tahu lorong dan mana yang harus diperbaiki. Kelebihan superkomputer yaitu dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan cukup akurat, oleh karena itu dapat digunakan oleh badan pendeteksi bencana, simulasi nuklir, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki spesifikasi yang tinggi karena untuk melakukan operasi dengan cepat memerlukan hardware berkemampuan tinggi serta core yang terdiri dari puluhan ribu lebih, bandingkan dengan komputer yang kebanyakan hanya 4 core saja.
Kekurangan superkomputer yaitu dengan kemampuan dan kualitas hardware yang sebesar itu, tentunya harga yang dipatok sangat tinggi. Dengan penggunaannya yang cukup mungkin memboroskan, namun hal ini adalah resiko yang harus diambil oleh masing-masing instansi dan perusahaan pemakainya. Untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit karena pembuatnya terbatas di masing-masing perusahaan seperti Cray Institute, IBM, dan lain-lain. Karena bentuknya yang lebih besar dan melibatkan cukup banyak hardware, mendukung superkomputer juga memakan banyak tempat. Mengingat edisinya yang terbatas, maka dalam perbaikan dan perawatannya juga cukup sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung, berbeda dengan PC biasa. Dampak sosial bagi lingkungan yaitu pertama dampak positif. Superkomputer AF didorong kemajuan data sains Indonesia, menghasilkan wawasan, memajukan pemuasaan infinitik, menghasilkan desain produk yang lebih baik, dan menemukan jawaban atas masalah yang kompleks, membantu perangi pandemi corona. Fugaku yang berarti Gunung Fuji dalam bahasa Jepang kini sudah digunakan untuk memerangi pandemi COVID-19. Komputer membuat simulasi bagaimana droplet atau tetesan cairan tubuh menyebar di dalam rokok motor yang dipasangi partisi penghalang, atau di dalam kereta yang penuh yang sesak dengan jendela dibuka. Dampak negatifnya yaitu dengan kehadiran teknologi superkomputer memang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai penelitian seperti meraih cuaca, meneliti tentang global warming. Namun ironisnya superkomputer justru menjadi salah satu penyumbang polusi yang memperparah global warming. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum